Yo Bremers, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih tahu dulu kalau hari ini yang proses sekarang gue syuting ini 10 hari setelah gue udah selesai kontes. Kita tadinya mau syuting di sana, tapi karena kondisinya nggak sesuai ekspektasi, ternyata lokasinya itu kita di dalam parkiran gedung dan tempatnya kurang oke, terutama lighting ya. Jadinya kalau kita syuting di sana, itu quality videonya pasti bakal jelek banget. Jadi kita cuma syuting seadanya doang. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, kalian tonton dulu ya. Yo Bremers, welcome to Brem YouTube channel. Yap, sebelum gue jelasin, kalian udah bisa lihat sendiri kondisi di belakang gue ada banyak banget mobil. Karena hari ini gue lagi kontes di Asosiasi Usaci, lokasi di WTC Serpong, tanggal 25 September. Ya bener ya, 25 September ya, 2021. So oke, jadi ini sebenarnya turun kontes gua kedua kalinya yang bener-bener gua ngurus sendiri. Jadi bangun mobil sendiri, milih komponen sendiri, tuning semuanya serba sendiri. Dan gue excited banget, nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana. So oke Bremers, jadi tadi mobil gue udah kelar dijuriin untuk kelas yang Pro DSPM 3K. Sekarang gue lagi nunggu untuk dijuriin lagi di kelas Pro DSPM yang 5K. Untuk yang di 3K tadi sempat ngobrol sama jurinya, nge-review hasil penjurian seperti apa. Jujur personally buat gue agak sedikit di luar ekspektasi sih. Gue berharapnya lebih bagus dikit, tapi seperti biasa buat pembelajaran, tapi mental nggak turun. Nah Bremers, itu kan tadi kalian udah nonton ya prosesnya pas di sana, dan gua ada salah gue juga sih pas lagi penilaian juri itu gua nggak bawa mic. Sebenarnya gue bawa, gue kantongin, cuma karena gue jujur gue juga agak gugup ya, jadi micnya juga nggak gue pasang gitu. Jadi pas mobil setelah dinilai itu hasilnya kayak gimana kalian nggak bisa dengar langsung. Tapi sekarang gue mau coba jelasin ke kalian nih, kenapa kita kalah dan kita nggak bawa piala. Ini gue mau bikin jadi 3 penjelasan. Yang pertama itu tentang kelas kontes, yang kedua itu tentang teknikal, dan yang ketiga akustik audio. Kita start dari yang pertama dulu ya. Jadi biar kalian gak salah paham, gua masuk kelas kontes ini di kelas yang 3K dan 5K. Itu yang dimaksud apa? Jadi kelas yang harga komponennya itu $3.000 dan $5.000. Sedangkan komponen audio di mobil gue itu cuma 20 juta aja. Sengaja gue ikutin kelas yang di atas mobil gue, salah satunya untuk riset. Buat mencari tahu kalau seandainya kita pakai budget yang biasa, ngelawan yang kelasnya di atas kita. Itu kan 2 kali dan hampir 3 kali lipat ya kelasnya. Itu ternyata masih capable. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Jadi poin nomor 2 ini gue mau bahas tentang teknikalnya ya. Yang pertama itu gue mau bahas untuk tuningan, dan yang kedua itu gue nggak bawa laptop. Jadi biasanya gue ikut asosiasi kontes yang lain, mainnya itu volume kecil tapi suaranya tuh udah keluar. Cuma salahnya gue mungkin kurang apa ya, kurang concern gitu, gue kurang getolin buat nyari informasi kalau si Usaci ini tuh cara mainnya gimana. Ternyata Usaci ini lebih prefer main di volume tinggi tapi suaranya tetap koheren gitu. Jadi di saat dijuriin volumenya itu di atas rata-rata atau bisa dibilang intinya di atas volume yang udah gue set. Jadi gue set itu kemarin di 25 untuk dijuriin, tapi ternyata ujung-ujungnya pas di Master 3K, Master 3K, di Pro DSPM 3K di penilaian pertama tuh, kelas pertama gue mainin di volume 27 dan ternyata kata jurinya masih kurang. Jadi pas masuk ke kelas 5.000, 5K ini gue naikin lagi volumenya jadi 32. Dan salahnya gue nggak bawa laptop. Jadi tuningan gue yang harusnya main di volume 25, maksimal tuh biasa dinaikin 2 klik, 3 klik gitu ya. 27, 28 suaranya tuh masih cukup oke. Nah ini dimainin 27 ke 30 dan 32 ke 35 volumenya. Gue nggak bawa laptop, gue nggak bisa adjust tuningannya untuk kalau main volume besar seperti apa.
Jadi ya suaranya bisa dibilang malah berantakan. Dan yang nomor 3 gue mau bahas untuk akustiknya. Akustik itu yang pertama yang bikin gue kaget, gue kira itu kontesnya bakal di ruang terbuka. Karena gue tuning di ruangan terbuka dan yang tempat bener-bener sunyi. Karena dominan pun juga gue tuningnya malam. Gue ngincer tuh nggak ada suara noise gangguan manapun gitu ya. Sedangkan kita ternyata kontesnya di dalam parkiran gedung. Bedanya gimana tuh? Contoh kalau kalian teriak di ruangan jalan raya gitu ya malam-malam pas kosong. Suara kalian tuh nggak ada gema, nggak ada pantulan, nggak ada apapun. Tapi begitu di dalam ruangan kita tuh kayak di oven. Suara itu tuh lebih banyak pantulannya. Kayak diungkep gitu loh, kayak mulut dibekap gitu. Ya bisa kedengeran gitu, beda ya. Kalau misalnya ruang terbuka sama ruang ketutup. Nah itu tuh kalau udah di dalam mobil kontes SQ itu berasa banget. Dan balik lagi pengaruhnya dari nomor 2 nih, gue nggak bawa laptop. Nah terus untuk di poin ketiga ini 3.2 ya, akustik gue salahnya itu di pilar. Jadi kalau kalian lihat bentuk pilar gue itu tuh agak aneh. Yang kalau di Indonesia buat turun kontes tuh hampir nggak ada yang pakai pilar kayak begini. Gue lakuin ini salah satunya balik lagi untuk riset buat cari tahu bener nggak sih ini fakta atau mitos kalau misalkan pilar dibikin desainnya kayak gini, penempatan speakernya kayak gini, tetap ya maksudnya angle komponen tuh gue atur sesuai perhitungan seharusnya kayak gimana. Terus dicek dulu komponen ini bunyinya kayak gimana sebelum dibikin pilar kayak gitu. Sebenarnya cukup optimal tapi karena posisinya begitu ngebuat panggung jadi sempit. Jadi pas kalau kita bahasnya tuh lebar panggung di dashboard ya, harusnya itu ini pilar, ini spion mobil, harusnya tuh suara itu panggungnya bisa lebar sampai ke spion mobil, jadi kayak kaca di kaca depan situ. Tapi karena kesalahan akustik di situ, suara gue cuma bisa sampai selebar pilar aja. Nah di situ poin gue pasti kemakan banyak tuh karena kalah sama yang lain. Dan yang terakhir di poin 3 ini nih, gue bikin 3.3 deh ya. Itu gue kalah di headroom. Headroom itu tuh penjelasannya kalau misalkan kita nonton bioskop, itu kan kerasnya kayak luas banget tuh. Terus sedangkan kalau kita bandingkan kita pakai home audio, nonton di ruang tamu rumah, itu kan rasanya nggak seluas bioskop ya. Nah itu kalau di mobil atau di headphone, itu ada juga yang namanya kayak headroom kayak gitu. Jadi kayak seberapa besar ruang atau kayak seberapa luas gitu ya, berasa sistem audionya waktu di play. Ya jadi begitulah pengalaman yang cukup menarik kali ini. Tapi faktor-faktor itu justru ngebuat gue makin semangat, makin gue pengen belajar lebih banyak lagi. Dan intinya gue semakin membara lah gitu. Seru banget. Dan buat kalian yang pengen tahu info-info lebih lanjut gitu ya, kalian ada pertanyaan tentang masalah yang kalian hadepin di audio mobil kalian, silakan seperti biasa kalian bisa tanya di bawah. Dan kalau misalkan ada penjelasan yang masih kurang jelas, tanya juga di komentar di bawah. Kayaknya cukup penjelasan video kali ini sampai sini aja. Daripada gue ngomongin kepanjangan nanti makin gak jelas ya bremers. Ya wis, oke. Seperti biasa jangan lupa buat like, komen, share ke teman-teman kalian, kerabat kalian atau siapapun yang ngebutuhin konten-konten kayak begini nih, informasi-informasi seru kayak begini. Jangan lupa juga buat subscribe, tekan tombol lonceng di sebelahnya tuh. Gua Andre undur diri. See you on the next video.